Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelasin ya, karena waktu kita tinggal 15 menit lagi. Nah, yang pertama, nanti dijawab apa yang ditanyakan ya. Kita harus pahami tentang kaidah umum muamalah. Kaidah umum dalam muamalah. Ya. Kaidah umum dalam muamalah. Yang pertama, muamalah tersebut tidak lepas dari nilai ketuhanan, yaitu ibadah. Apa yang disebut ibadah? Cirinya 3. N, C, T. Ini ciri ibadah. Apa itu? Niat, cara, tujuan. Semuanya harus. Ini namanya ibadah. Niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridho Allah. Jadi muamalah apapun, baik jual beli, gadai menggadai, hutang piutang, sewa menyewa, jual beli online, apapun namanya, kalau NCT-nya Allah, niat, cara, tujuan, maka itu namanya ibadah. Seluruh apa yang dilakukan harus NCT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ya, makanya ketika kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, jadikan semua bernilai ibadah. Ya, minum. Ini contoh sederhana. Kita minum. Niatnya karena Allah. Caranya sesuai aturan Allah. Tujuannya mencari Allah. Minum ini ibadah. Niat karena Allah. Dengan minum kita sehat. Dengan minum kita bisa hidup. Dengan minum kita bisa beribadah. Maka niatnya karena Allah. Caranya sesuai aturan Allah. Bagaimana cara sesuai dengan aturan Allah? Baca bismillah ketika minum. Bismillah. Alhamdulillah selesai minum. Cara yang kedua, minimal ganjil 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau minumnya glek-glek sekaligus, itu caranya tidak sesuai dengan aturan Allah. Artinya bukan ibadah. Yang ketiga, minumnya duduk, tidak berdiri. Minum glek-glek tapi berdiri, bukan ibadah. Contoh sederhana, itu baru minum. Paham ya? Jadikan setiap apapun muamalah itu ibadah. Yang kedua, kaidah umum yang kedua tentang muamalah. Muamalah tersebut tidak lepas dari nilai kemanusiaan. Apa yang kemanusiaan? Yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Teladan terbaik. Inna mabu'istu liutammima makarimal akhlak. Contohnya Rasulullah, teladan terbaik. Bagaimana dia ketika bermuamalah? Yaitu 3 sa. Apa sa itu? Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Nah, itulah orang yang dalam bermuamalah akhlak karimah. Saya aman bagimu, dosen aman bagi mahasiswa, mahasiswa aman bagi dosen. Kamu sebagai anak dari orang tua, saya aman bagi orang tua. Kamu guru bagi murid, saya aman bagi murid. Begitu seterusnya. Saya aman bagimu. Dalam berbisnis saya aman bagimu. Dalam muamalah saya aman bagimu. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Jadilah kita hamba Allah yang menyenangkan. Bagaimana ciri yang menyenangkan? Pertama, senyum. Orang hitam senyum, hitam manis. Orang gemuk senyum, gemuk apa? Gemuk manis ya, enggak ya? Artinya senyum itu ibadah. Senyum itu pahala. Senyum itu sedekah. Senyumlah. Ayo 1, 2, 3 senyum. Nah, nggak ada suaranya sih mah. Kenapa banyak sekarang penyakit stres, stroke, depresi? Karena nggak pernah senyum, darah tinggi.
Coba dah. Hadapi masalah dengan senyum. Nah, itu saya menyenangkan bagimu. Apalagi kamu berbisnis, jual beli, nggak pernah tersenyum. Wah, itu pembeli akan gak ada yang beli. Padahal ya pembeli itu adalah raja. Kenapa? Karena yang belanja Raja Jawa, Raja Salman. Nah, yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Saya bermanfaat bagimu, kamu bermanfaat buat dosen, dosen bermanfaat buat mahasiswa, kamu bermanfaat buat murid, murid bermanfaat, terus begitu. Saya bermanfaat. Jadi muamalah yang bermanfaat. Paham sampai sini? Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, pertimbangan maslahat. Maslahat apa? Maslahat pribadi dan maslahat masyarakat. Jangan egois. Itulah bermanfaat, namanya maslahat. Yang keempat, menegakkan prinsip kesamaan hak dan kewajiban. Hak penjual, hak pembeli. Kewajiban penjual, kewajiban pembeli. Kewajiban yang mengutangkan uang, hak yang bayar. Begitu seterusnya, ada hak dan kewajiban. Dosen kewajiban memberikan ilmu. Mahasiswa kewajiban datang. Mahasiswa kewajiban menulis makalah. Mahasiswa kewajiban hadir dalam kuliah. Itu kewajiban. Haknya begitu juga. Haknya kamu menerima ilmu. Haknya kamu ada kesamaan hak dan kewajiban. Berarti nggak kelihatan kali. Hidupin lampunya kali ya. Hidupin lampu. Nah, tapi panas enggak? Kemudian yang kelima, seluruh yang kotor itu haram. Yang keenam, seluruh yang baik itu halal. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yahillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Apa yang kotor itu? Contoh, dalam bermuamalah, menipu, judi, rentenir, riba, ya, itu contoh perbuatan yang kotor, maka diharamkan. Semua yang haram celaka, semua yang haram dilaknat, semua yang haram neraka. Kemudian semua yang baik, seluruh yang baik itu halal. Wa yuhallilu 'alaihimul khaba'is, yang halal, yang baik halal. Contoh, kejujuran, keadilan, kebersamaan, tolong menolong, itu halal. Halal itu ridho Allah, halal itu baik. Sederhana beginilah. Nikah halal, zina haram. Nikah ridho Allah, zina murka Allah. Nikah surga dunia akhirat. Zina haram, ya, murka Allah dunia akhirat, neraka. Ya, makanya ada nikah, ada kawin. Apa bedanya? Hah? Bukan. Nikah itu neken, kawin itu neken. Nikah itu pakai surat, kawin itu pakai urat. Nah itu. Paham nggak? Itu bahasa urat. Supaya jangan ngantuk kuliahnya masa. Jadi kalau yang ngajar saya ngantuk berarti ada masalah dengan kamu gitu. Ya, gitu ya. Semua yang kotor haram, semua yang halal baik. Nah itulah. Lalu tadi ada pertanyaan, bagaimana sih cara menyelesaikan? Cara menyelesaikan dalam muamalah ada 3. Pertama, musyawarah. Wasawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kalian dalam semua urusan. Misalnya jual beli, musyawarah dulu dong. Jangan langsung dilabrak. Ya kan? Atau hutang piutang, musyawarah dulu. Ya, atau pinjam meminjam, atau macam-macam musyawarah menyelesaikannya. Kalau mentok nggak bisa musyawarah, mediasi, islah, perdamaian. Ada yang mediasinya ustadz, kiai, ajengan, atau tokoh masyarakat. Karena nanti ribut kalau nggak ada mediasi ketika jual beli, ya nggak ada mediasi. Harus ada mediasi. Musyawarah mentok, mediasi. Masih mentok juga, nggak ada jalan keluar, nggak ada solusi. Ketiga, pengadilan, qadha. Disitulah pentingnya pengadilan. Pengadilan akan memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang sesuai dengan aturan atau dia melabrak aturan dalam jual beli. Paham sampai di sini? Itulah cara menyelesaikan
muamalah dalam Islam. Terakhir, prinsip-prinsip muamalah.